Bapak Mama, kita coba untuk mempelajari tentang bagaimana memahami lansia. Ini penting Bapak Mama. Kenapa saya bilang ini penting? Karena lansia itu adalah kita di masa depan. Jadi apa yang kita perbuat untuk para lansia sekarang juga sebenarnya adalah apa yang kita buat untuk diri kita sendiri Bapak Mama. Jadi begini, jika Bapak Mama memperlakukan orang-orang yang sudah lansia sekarang, misalnya orang tua dari Bapak Mama, atau mungkin tetangga, atau mungkin keluarga. Nah, bayangkan apa yang Bapak Mama perbuat itu dicontoh dan juga dilihat oleh anak-anak Bapak Mama. Apa yang terjadi? Cara Bapak Mama memperlakukan para lansia itu akan ditiru oleh anak-anak kita Bapak Mama. Nah, kalau kita mengharapkan diperlakukan dengan begitu baik di masa depan nanti ketika sudah lansia, kita harus memperlakukan lansia-lansia sekarang yang lebih baik sehingga mereka juga bisa mencontoh apa yang sudah kita perbuat untuk lansia yang sekarang. Anak-anak kita, generasi berikut akan buat hal yang sama. Nah, bayangkan ini Bapak Mama. Ketika ada lansia di rumah, sakit-sakitan, Bapak Mama tidak mau bantu untuk bawa ke rumah sakit, ke puskesmas. Saya tahu kita yang di Sumba, jarak puskesmas itu jauh. Jalur yang dilalui bergelombang, bukan aspal, berbukit-bukit, melewati beberapa ngarai. Nah, bayangkan dengan keterbatasan fisik dari para lansia ini, Bapak Mama kita yang sudah tua, yang umurnya itu sudah 70 tahun ke atas, bisa jalan sendiri. Kan tidak mungkin. Bisa saja mereka terjatuh ketika menaiki bukit atau menuruni lembah. Tugas kita yang masih kuat adalah membantu mereka. Sehingga saat kita juga menjadi tua, anak-anak sudah belajar bagaimana cara memperlakukan orang yang lebih tua, yaitu kita. Nah, kita juga harus paham ada 3 kondisi dari lansia itu sendiri. Ada yang tahu di sini Bapak Mama mungkin? Ada yang mau sebutkan kondisi dari para lansia ini? Mama Roswita. Ya betul. Jadi yang Mama Roswita sebutkan tadi itu adalah salah satu contoh dari salah satu kondisi lansia. Jadi kondisi yang pertama itu adalah kondisi fisik. Apa saja kondisi fisiknya lansia? Mulai rambutnya putih, ini hal yang sederhana saja yang kita lihat. Kulitnya keripu, jalannya mulai bongkok, sudah susah untuk mengambil barang berat, mengangkat barang yang berat. Penglihatannya mulai menurun, pendengarannya kurang, seperti itu. Runtutan bicaranya semakin tidak kurang teratur. Itu adalah kondisi fisik. Nah, sekarang adalah kondisi psikososial. Kalau kondisi psikososial itu adalah kondisi ketika si lansia itu berhubungan dengan orang lain. Nah, yang termasuk kondisi psikososial itu Bapak Mama, misalnya lansia itu mulai suka cepat tersinggung. Nah, ketika ada satu hal yang langsung yang menyinggung perasaannya, lansia langsung cepat tersinggung. Ada juga yang mulai ngambek istilahnya, atau yang kita di kampung-kampung itu bilang tidak mau makan lah, harus dimanja, harus ini, itulah
kondisi psikososial. Bahkan kadang-kadang di saat-saat tertentu tanpa orang melakukan apa-apa saja, hanya karena duduk-duduk, dia lihat karena dia tidak suka dengan orang, lansia itu tidak suka dengan itu orang yang duduk situ, dia langsung marah tiba-tiba dan lain sebagainya. Memang seperti itulah kondisi psikososial. Tugas kita adalah memahami keadaan dari para lansia. Nah, kondisi yang terakhir ini adalah, ada Bapak Mama yang tahu kondisi terakhirnya apa? Kondisi rohani. Nah, kegiatan kita di dusun kita ini kan, di kelompok kita ini kan lebih banyak kalau misalnya kondisi yang berkaitan dengan kondisi rohani itu apa? Misalnya pergi gereja, betul. Apalagi ikut kelompok doa, betul. Apalagi doa rosario, betul. Nah, kegiatan-kegiatan ini sangat berguna buat para lansia. Ada juga lansia yang menjadi jarang pergi gereja dan lain sebagainya. Kita harus memahami mereka. Jangan kita paksakan mereka harus ikut semua kegiatan rohani ini. Kadang-kadang keadaan fisik mereka tidak mengizinkan mereka untuk mengikuti. Tetapi di sisi lain, kegiatan rohani ini membuat mereka mempunyai pikiran yang lebih tenang, rileks, santai. Jadi, Bapak Mama, kita semua ini harus juga berusaha, bukan dengan cara kekerasan atau dengan cara memaksa, tetapi dengan cara yang santun, yang ramah, untuk mengajak lansia lebih terlibat dalam kegiatan-kegiatan rohani, sehingga membantu dalam hal untuk ketenangan emosi dan juga pikiran mereka. Nah, kenapa kita harus belajar 3 kondisi? Supaya kita tidak gegabah mengambil keputusan berhadapan dengan para lansia. Ini fungsinya Bapak Mama. Bukan kita hanya sekedar supaya paham dan tahu tentang kondisi-kondisi ini, tetapi lebih dari itu kita bisa mempraktekkannya dalam setiap lini kehidupan kita ketika berhadapan dengan para lansia. Nah, sekarang Bapak Mama, mari kita bentuk kelompok, 3 kelompok. Yang pertama, kelompok untuk yang fisik, yang bagian ujung situ. Yang kedua, kelompok psikososialnya bagian tengah. Dan yang terakhir, yang kelompok 3 adalah kelompok yang bagian kondisi rohani. Jadi ada berapa orang di sini? Oh iya, ada 30 orang. Oke. Yang kelompok fisik ada 10 orang, kelompok psikososial ada 10 orang, dan kelompok rohani ada 10 orang. Nanti sebentar kita akan dibagikan kartu dan diarahkan lebih lanjut apa yang harus kita buat. Oke, Bapak Mama?